Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang-orang pajak. Kenapa? Lagi ke depannya. Oke, nanti kalau setiap publikasi di homepage-nya pajak akan diperiksa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublish. Pak, izin saya Grace dari Bloomberg, saya mau kembali ke topik utama soal program pengungkapan sukarela. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenkyu tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu, tapi akan melakukan tindak lanjut ada komitmen. Memangnya komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut assessment Kemenkyu belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya di Dirjen Pajak hanya gitu, tanya di Dirjen Pajak gitu, nggak ada ini cuman komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya, itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Ya, clear ya. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang-orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betul intinya itu, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita nggak akan ada amnesty lagi. Terkait tax amnesty jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian, apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya, dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian, belum dibayar, ya itu dikejar. Tapi periksa-periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya, selesai. Berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek gitu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar. Kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya nggak cukup, mungkin juga kelewat dan lain-lain. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah-langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan, bukan Dirjen Pajak. Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal tax amnesty ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, apakah mungkin tidak ada tax amnesty gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Tapi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus, sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah sampai akhir tahun. Kalau masuk ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal di luar cepat-cepat masuk ke sini, kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi. Mau nanya topik lain Pak soal aturan DHI yang berlaku 1 Juni ini, kalau dari kajian Kemenkyu itu bisa nambah potensi cadangan devisa berapa besar ya Pak? Terus berapa besar dorongannya ke penguatan rupiah Pak? Saya nggak tahu hitungnya pasti, secara teoritis kan pasti hampir sama dengan trade surplus dari sektor migas, sektor SDA kan. Cuman saya lupa jumlahnya berapa. Jadi saya pikir akan signifikan. Yang jelas gini,
akan kita lihat sebulan setelah Juni itu ke depan dampaknya seperti apa, termasuk reaksi di pasar modal dan sektor keuangan seperti apa. Harusnya akan positif, walaupun mungkin seminggu 2 minggu ada ketakutan, tapi ini saya pikir langkah yang positif untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar secara nggak langsung. Kalau kita kan kita lihat kan DHI udah berapa tahun tuh? Banyak, udah berapa tahun tuh? Ada 5 tahun udah DHI kan yang dulu, sekarang berapa tahun? Dampaknya ke cadangan devisa hampir nol. Jadi kita perkuat supaya betul-betul ada berdampak. Atau kalau nggak berdampak sama sekali ya nggak usah. Tapi saya yakin dampaknya signifikan nanti. Kalau enggak berarti masih ada kebocoran keluar. Karena yang Tenggari adalah eksportir, masuk ke sini, ditukar rupiah, lempar ke bank kecilnya lempar ke luar negeri. Itu rupanya tidak termonitor, sehingga cadangan devisanya enggak meningkat sama sekali. Yang dari program DHE. Oke. Silakan. Ya. Sekarang kan Pak Jaka namanya kan tersangkut di KPK ya Pak. Katanya udah di tahap penyidikan soal apa ya kemarin? Ya itulah Pak. Nah, lupa saya. Lupa lu ya. Pokoknya salah. Suap. Sampai Oh, saya ya, tahu lu. di Hotel Borobudur gitu Pak, disuap. Nah, terus itu gimana Pak? Bapak kan lagi bersih-bersih juga kan Pak? Apakah Pak Jaka ini ikut salah satu yang akan dibersih-bersihkan atau gimana? Karena kan udah masuk ke tahap penyidikan Pak. Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada, yang dialamin. Kan belum tentu seperti itu. Kita lihat seperti apa nanti kalau statusnya sudah clear, Pak Jaka ya, baru kita ambil tindakan ya. Dan ada kemungkinan royalti untuk perusahaan tambang seperti batubara dan nikel akan dinaikkan. Itu progresnya saat ini gimana ya Pak? Apa sudah dilaporkan ke Pak Presiden? Terima kasih. Itu kan Juni, mulai Juni. Itu PP-nya sudah, diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan, mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh, tergantung berapa cepat PP-nya diproses, tapi diskusi sudah selesai. Bea keluar gimana Pak? Apa itu sama? Dua-duanya kelihatannya. Juni ya Pak? Juni. Diusahakan Juni. Komoditasnya Pak? Nanti dilihat deh kalau boleh keluar. Tapi kalau menurut itu sih across the board, kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang. Mineral. Iya. Tapi nanti dilihat detailnya begitu PP-nya keluar ya. Pak, penerimaan pajak April udah oke apa belum Pak? Apa? Penerimaan pajak sampai April udah masih oke atau belum, atau sudah? April. Oh ya masih oke. Apanya tumbuhnya? Tumbuhnya berapa persen Pak? Kalau Saya belum dikasih tahu kalau April apa yang lain masih oke lah. Tapi pertumbuhan bisa kita kendalikan ke depan agar lebih cepat menuju antara 20 sampai 30%. Apa? Nah ini sebenarnya bakal menjalankan atau apakah SMI itu seperti yang desain lama atau mungkin ada rencana baru dan kemudian mungkin bisa dielaborasi juga Pak untuk budgetnya bagaimana dan alokasi anggarannya dari mana, apakah akan ada realokasi dari anggaran KL lain gitu. Terima kasih Pak. Jadi kan BSF, jadi mungkin belum kita aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya kalau bond stabilization fund itu kalau krisis baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis, kita gunakan semua instrumen yang ada di kita untuk menjalankan itu. Belum pada saat sekarang belum sampai ngundang yang lain-lain, belum mengundang SMI,
atau INA atau yang lain yang belum kita pakai. Kita manage cash aja supaya bondnya lebih stabil. Yang kita pakai bisa sell, bisa cash kita. Jadi nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti treasury di